Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mutmainah Isnaini dengan NIM 2020901126 dari kelas PI 4 angkatan 2020. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah tes intelijensi yang diampu oleh Ibu Dwi Despiana MC Psikolog. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai tes WISE. Apa sih itu tes WISE? Tes WISE merupakan tes yang dipublikasikan oleh David Wessler. Nah, pada tahun 1939, tes ini merupakan tes yang disebut oleh orang-orang yaitu tes WB, yang mana setelah tahun 1939 ini, tes ini mengalami revisi. Pada tahun 1955 orang mengenal tes ini tes WISE dikarenakan adanya revisi pada tahun sebelumnya. Nah, tes WISE ini bertujuan untuk mengukur tingkat potensi seseorang, yang mana tes ini merupakan tes individual yang sebagai testi berusia 16 sampai 75 tahun ke atas. Nah, tes ini memiliki dua aspek, yaitu aspek verbal dan aspek performance. Pada aspek verbal, tes ini memiliki 6 subtes, yang mana setelah itu aspek performance memiliki 5 subtes. Nah, pada bagian administrasi tes, sebelum melakukan tes, kita adanya persiapan, yang mana persiapan tersebut dilakukan agar terjadinya tes yang lancar dan tidak terhambat. Nah, untuk perlengkapan atau bahan-bahan yang digunakan untuk tes yang perlu disiapkan sebelum tes ini dilakukan, yaitu adanya alat tes yang lengkap, terus juga ada lembar jawaban, ada stopwatch, terus juga ada alat tulis yang lengkap, serta adanya lembar observasi dan juga ruangan yang nyaman dan kondusif untuk digunakan pada saat tes. Dikarenakan jika ruangan tidak kondusif dan tidak nyaman, maka testi akan kesulitan untuk berkonsentrasi. Selanjutnya yang dimaksud dengan alat tes yang lengkap, yaitu dalam alat tes tersebut memiliki buku pegangan dan juga lembar penilaian, yang mana dua benda tersebut dipegang oleh tester dan tidak ditunjukkan kepada testi. Selain itu juga di dalam alat tes tersebut ada buklet spiral yang berisikan soal-soal tes gambar, dan juga soal tes rancangan dan juga rancangan balok. Nah, terus juga ada kantong yang berisikan kartu-kartu, terus juga ada 9 kubus atau 9 balok yang berbentuk merah putih, terus juga ada 4 kartu yang digunakan untuk merakit objek. Soal merakit objek. Terus juga yang terakhir ada kartu yang digunakan sebagai soal merakit objek. Nah, itulah tadi perlengkapan yang harus disiapkan sebelum terjadinya tes. Selanjutnya saya akan melakukan instruksi untuk tes WISE ini, di mana saya berperan sebagai tester. Untuk tes tersebut bisa kita lihat sekarang. Halo, selamat siang. Perkenalkan, aku Mutmainah Isnaini dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Psikologi. Nah, pada hari ini saya yang bertugas menjadi tester Anda dalam melaksanakan tes psikologi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat intelektual Anda. Nah, harus Anda perhatikan bahwasanya
setiap tes ini memiliki waktu dan juga instruksi yang berbeda-beda pada setiap soalnya. Karena tes ini memakan waktu yang sangat lama, jadi Anda diperkenankan untuk makan dan minum, dan juga Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu berupa kalkulator ataupun handphone. Nah, di sini juga jika Anda ingin permisi izin ke toilet, saya persilakan setelah saya menyampaikan instruksi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak ada. Baik, jika tidak ada, jikalau Anda ingin ke toilet, dipersilakan. Tidak. Oke, jadi kita mulai tesnya pada siang hari ini. Nah, pada subtes kali ini Anda diminta untuk menjawab soal yang saya berikan dengan singkat, padat, dan jelas. Mengerti? Baik, kita mulai sekarang ya. Baik, pada subtes kali ini kamu juga masih diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dengan singkat, padat, dan jelas. Mengerti? Baik, kita mulai ya. Nah, baik, pada selanjutnya kita akan melanjutkan subtes yang selanjutnya, yaitu subtes berhitung. Nah, mari kita coba yang ini ya. Nah, pada subtes keempat ini kamu akan diminta menyebutkan persamaan, apa saja persamaan yang saya sebut pada soal yang saya sebutkan. Mengerti? Baik, kita mulai ya. Nah, baiklah, selanjutnya kita memasuki subtes yang kelima. Nah, pada subtes yang kelima ini kamu diminta untuk menyebutkan angka yang saya sebutkan. Tetapi pada subtes kelima ini dibagi menjadi dua, yaitu kamu akan menyebutkan angka dari yang saya sebutkan itu dari depan, dan juga menyebutkan angka yang saya sebutkan nanti dari belakang. Baiklah, mengerti? Baik, selanjutnya kita memasuki subtes yang keenam. Nah, di sini kamu diminta untuk menyebutkan arti-arti dari kata yang akan saya ucapkan. Mengerti? Baik, kita mulai. Baik, selanjutnya kita akan memasuki subtes yang ketujuh. Nah, di subtes subtes ini kamu diminta untuk melengkapi kotak yang kosong. Setiap kotak ini memiliki tanda di bagian bawah dan juga angka di bagian atas. Nah, setiap kotak itu memiliki tanda yang berbeda-beda. Nah, di sini kamu diminta untuk melengkapi. Dapat kamu lihat di sini. Nah, kamu harus melengkapi kotak ini dengan tanda. Jadi bisa kamu kerjakan di saat saya bilang mulai, dan harus kamu stop atau kamu selesai kerjakan pada saat saya bilang stop. Mengerti? Baik, kita mulai. Baiklah, kita sudah memasuki di subtes yang ke-8. Nah, pada subtes kali ini kamu diminta untuk melengkapi gambar-gambar penting yang hilang. Nah, contohnya dapat kamu lihat di sini. Ada sebuah gambar yang mana harus kamu lengkapi bagian-bagian pentingnya yang hilang. Mengerti? Mengerti? Baik, kita mulai. Nah, baiklah, kita sudah memasuki subtes yang ke-9. Nah, dapat Anda lihat pada balok ini memiliki sisih yang berwarna merah, ada juga sisih yang berwarna putih, dan juga ada sisih yang setengah merah dan setengah putih. Nah, dengan balok ini silahkan Anda membuat gambar seperti ini. Baik, bisa dimengerti? Nah, baiklah, kita sudah memasuki di subtes yang ke-10. Pada subtes kali ini saya memiliki gambar. Nah, di mana gambar ini merupakan gambar seseorang yang sedang membangun rumah. Nah, dapat Anda lihat bahwasannya gambar ini tidak sesuai dengan urutannya. Bisa Anda susun gambar ini sesuai dengan urutannya sehingga membuat dia menjadi sebuah cerita yang benar. Nah, dan juga di sini saya memiliki kartu yang berisikan gambar juga. Di sini kartu ini belum terurut, jadi Anda diminta untuk menyelesaikan gambar-gambar yang belum terurut pada kartu ini. Apakah mengerti? Baik, silahkan dikerjakan.
Nah, baiklah, kita sudah sampai pada subtes yang ke-11, di mana subtes ini merupakan subtes yang terakhir pada tes ini. Baiklah, pada subtes kali ini Anda diminta untuk melengkapi potongan-potongan, yang mana potongan-potongan ini akan menjadikan sesuatu, baik dikerjakan dengan cepat. Nah, jadi berakhir sudah tes kita pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang bisa bekerja sama selama pengerjaan tes ini, dan juga untuk hasilnya nanti akan saya infokan kepada Anda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Baik, jika tidak ada, Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Nah, itu tadi merupakan instruksi dari TestWise. Mungkin di dalam video ini itu yang bisa saya sampaikan mengenai TestWise. Terima kasih Ibu yang telah menonton. Semoga hasil dari video ini dapat memuaskan ya, menjadi video untuk UTS saya dengan nilai yang terbaik. Mungkin itu saja. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena saya juga manusia. Untuk kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.